Salam semangat anak-anakku, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi jangan pantang menyerah ya. Terus semangat belajar, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Berikut ini adalah kompetisi dasar yang harus kalian capai ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa kalian pernah melihatnya? Kemudian apa manfaat atau fungsinya di kehidupan kita? Mari kita perhatikan tumbuhan dan manfaatnya di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Yang keempat, pengikat air tanah. Dan yang kelima, sebagai peneduh dan sebagai hiasan sehingga alam yang kita tempati ini tampak indah. Kemudian apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Yaitu sumber energi bagi hewan tersebut. Kemudian, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil makanan dan sumber oksigen untuk kita bernapas, serta melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi ketika di bumi ini tidak ada tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mempunyai sumber makanan dan bumi akan gersang, seperti pada gambar berikut ini. Sekarang, mari kita pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Silahkan dibaca dengan teliti. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dari setiap paragraf. Bapak beri contoh untuk paragraf pertama ya. Selebihnya kalian isi sendiri. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut perkembangbiakan bunga generatif yang terjadi melalui proses penyerbukan. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam penyerbukan. Yang pertama, seperti tampak pada gambar, penyerbukan itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama dalam satu tumbuhan, misalkan tumbuhan jambu air ya. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi bukan bunganya tidak sama ya. Jadi misalkan tumbuhan jambu air ini banyak bunganya. Nah, serbuk sarinya jatuh di bunga yang lain gitu. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Misalkan di rumah kalian ada 2 tanaman jambu air yang berbunga. Di tanaman satu, serbuk sarinya terbang ke tanaman yang kedua, jambu air yang kedua. Itu bisa oleh angin ataupun oleh serangga. Kemudian yang terakhir ada penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda varietas. Misalkan pohon mangga dan pohon jambu air sedang berbunga. Nah, serbuk sarinya jatuh di kepala putik di tanaman mangga, ya, begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya, banyak negara yang mempunyai kesamaan dalam sosial budaya. Oleh sebab itu mereka menggabungkannya dengan nama ASEAN. Ya, ASEAN ini adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1967 oleh deklarasi Bangkok ya. Ini lewat deklarasi Bangkok. Mana saja negara-negara tersebut? Baik, ini dia. Indonesia ya, ibu kotanya Jakarta. Kemudian Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Myanmar, ibu kotanya Nay Pyi Den. Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya Manila. Dan Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Kemudian ini dia 5 tokoh yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Bisa kita lihat ya, silakan dicermati.
Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN ya. Kita mulai dari negara yang pertama. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil, serta danau. Penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 juta jiwa, itu pada tahun 2018. Penduduknya menganut agama Islam yang terbesar, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua ada Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya, yaitu berupa daratan, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Jumlah penduduk Malaysia sebanyak 29.628.392 jiwa, itu pada tahun 2013, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan. Perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura, seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.460.302 jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Kemudian yang keempat ada Thailand. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jumlah penduduk Thailand adalah 67.448.120 jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha, sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kemudian yang kelima ada Filipina.
Sebagian besar wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek, berarus deras dan berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jumlah penduduk Filipina adalah 102.624.209 jiwa pada tahun 2016 yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian yang keenam ada Brunei Darussalam. Seluruh dataran Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai yang berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jumlah penduduk Brunei adalah 436.620 jiwa, itu pada tahun 2016, yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketujuh ada Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi. Antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan yang lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Delta merupakan Sungai Merah berada di sebelah utara. Jumlah penduduk Vietnam adalah 92.477.857 jiwa pada tahun 2013. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Kemudian Laos yang ke-8. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi oleh dataran negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengalir di wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Jumlah penduduk Laos adalah 6.695.166 jiwa, itu pada tahun 2013. Sebagian besar penduduk adalah etnis Laos dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Bahasa lain yang dipergunakan penduduk Laos adalah bahasa Perancis, Inggris, dan Thai. Kemudian yang ke-9 ada Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah Pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan, pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jumlah penduduk Myanmar adalah 55.167.330 jiwa pada tahun 2013 yang terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Kemudian yang terakhir ada Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lachustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Jumlah penduduk negara Kamboja adalah 15.205.539 jiwa pada tahun 2013.
Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Nah, sekarang tulislah pikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram pen seperti gambar berikut. Perhatikan caranya ya. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya. Lalu kemudian tulislah di kotak yang tersedia. Kemudian yang kedua, tulis masing-masing karakteristik negara yang akan kamu tulis, yang akan kamu cari informasinya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Kemudian yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan kedua negara tersebut. Dan ini adalah contoh karakteristik 2 negara ASEAN. Oke, sungguh menarik bukan kehidupan masyarakat ASEAN, dan kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sampai lupa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.